Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi paling terbaru ya pada hari ini untuk rekan-rekan guru baik itu P1, P2, P3, P4 yang mendapatkan penempatan ataupun yang tidak mendapatkan penempatan jelang pengumuman terbaru untuk mengisi formasi di minggu 2, 3 atau minggu keempat ya di bulan Februari tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Jadi di sini informasi penting yang akan kami sampaikan ini untuk P1, P2, P3, P4 ya jelang pengumuman segera rilis ya, optimalisasi formasi kosong ya yang belum terisi yang secara otomatis membuka peluang P1, P2, P3, P4 lolos ASN semakin besar di seleksi P3K Guru tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ada baiknya kita langsung saja mulai informasinya berikut ini. Let's go. Jadi seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu Kemendikbudristek dalam hal ini Panselnas mengeluarkan jadwal terkait pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum yang jatuh pada tanggal 2 hingga tanggal 3 Februari tahun 2023. Tapi seiring berjalannya waktu pada saat sudah masuk tanggal 2 Februari 2023, Panselnas dalam hal ini Kemendikbudristek tiba-tiba mengundur hasil pengumuman seleksi kelulusan untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Dalam hal ini ditunda pengumumannya Bapak Ibu ya. Nah tentunya ini membuat banyak guru-guru yang agak kecewa sih sebenarnya ya. Nah tapi tidak masalah, yang jelasnya pengumuman itu tetap akan dibuka pada bulan Februari ya, perkiraan minggu ketiga, minggu keempat Bapak Ibu. Nah ini adalah penampakan pada saat Kemendikbudristek memutuskan untuk mengeluarkan pengumuman penundaan hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah jadi di sini dikatakan oleh fanbase-nya Mas Menteri, info penting, pengumuman guru honorer ASN P3K ditunda oleh BKN. Semoga kendala yang dihadapi bisa cepat selesai dan guru honorer yang telah berdedikasi untuk negeri bisa lolos seleksi P3K. Amin ya, mudah-mudahan saja rekan-rekan sekalian ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kenapa ditunda? Sebenarnya itu ada persoalan-persoalan yang mengharuskan untuk ditunda. Karena kalau misalkan tidak ditunda, maka memungkinkan banyak P1, P2, P3 dan P4 yang tidak bisa mendapatkan penempatan. Jadi tidak ada juga gunanya pengumuman cepat, baru banyak yang tidak lolos ASN. Tidak apa-apa pengumuman diundur, yang jelasnya intinya nanti banyak yang lulus ASN. Itu yang lebih baik Bapak Ibu ya, dan tentunya kita harus bijaksana, bersabar dan memberikan kesempatan kepada Kemendikbud dan Panselnas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait guru honorer. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui ya. Di sini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa ada informasi resmi dari Kemendikbudristek ya yang diposting di website Kemendikbud dan ditulis oleh Sekretariat GTK per tanggal 3 Februari tahun 2023. Di sini dikatakan Bapak Ibu, untuk guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak, Panselnas melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi atau masih kosong dan akan diumumkan hasil seleksi pada pertengahan Februari 2023. Jadi ini yang menjadi salah satu alasan sehingga pengumuman hasil seleksi
ditunda hingga pertengahan Februari 2023. Karena kenapa? Segera rilis ya, akan segera rilis agenda optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi. Ini tujuannya agar semakin banyak guru honorer baik itu P1, P2, P3, P4 yang mendapatkan penempatan pada saat pengumuman nantinya di pertengahan bulan Februari tahun 2023. Nah, jadi nantinya ini sebelum pengumuman hasil seleksi pada pertengahan Februari 2023 itu akan ada agenda optimalisasi dulu. Jadi nantinya Kemendikbud Panselnas akan mendata Bapak Ibu ya formasi-formasi yang belum terisi, dan nantinya itu akan merekrut P1, P2, P3 ataupun bahkan P4 yang lolos cat UNBK untuk mengisi formasi sesuai dengan kebutuhan di suatu sekolah. Logikanya ya, tapi yang diprioritaskan terlebih dahulu tentunya adalah P1, P2 dan P3 Bapak Ibu ya secara berurutan. Jadi tentunya dengan adanya optimalisasi ini memberikan semacam harapan baru Bapak Ibu ya untuk rekan-rekan guru baik P1, P2, P3, P4 untuk segera lolos menjadi ASN di tahun 2023 ini. Nah, di sini kita bisa lihat informasi dari Prof Nunuk ya. Di sini dikatakan, kita penggal sedikit kalimatnya ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu, untuk itu dalam rangka optimalisasi. Jadi nantinya akan ada agenda optimalisasi dari Kemendikbud Bapak Ibu ya. Ini yang admin Ini yang admin garis bawahi. Di sini dikatakan untuk itu dalam rangka optimalisasi dan pemberian rekomendasi ya. Jadi rangka optimalisasi kemudian pemberian rekomendasi itu perlu adanya penundaan pengumuman agar persoalan kuota yang belum terserap dan penataan penempatan guru dapat terselesaikan. Nah, ini tentunya menjadi nilai plus. Manfaat utama dari yang namanya optimalisasi Bapak Ibu adalah kuota yang belum terserap itu bisa dialokasikan kepada P1, P2, P3 ya, bahkan yang belum mendapatkan penempatan. Dan nantinya di sini akan ada penataan penempatan guru agar dapat terselesaikan, dan hasilnya tetap akan diumumkan di bulan Februari ini. Nah, ini yang menjadi nilai plus optimalisasi formasi untuk P1, P2, P3, P4 walaupun harus menunda pengumuman. Tujuannya agar persoalan kuota itu selesai Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya Profesor Nunuk ya, Profesor Nunuk Suryani menjelaskan bahwa merujuk pada peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah, Kemendikbudristek dapat memberikan rekomendasi penempatan. Jadi di sini Kemendikbudristek dapat memberikan rekomendasi penempatan di sekolah lain bagi guru yang saat ini bekerja tapi tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya. Nah, pernyataan ini tentunya memberikan harapan baru bagi P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan, yang mana nantinya Kemendikbud berhak untuk memberikan rekomendasi, misalkan si A dipindahkan ke sekolah B agar bisa mendapatkan formasi yang linier dengan ijazahnya. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian di sini juga dikatakan kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini agar bisa diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi, ujar Nunuk dalam pernyataan resminya. Dia berharap seluruh guru honorer bisa memahami Bapak Ibu ya keputusan Panselnas tersebut karena pemerintah ingin jumlah ASN P3K yang diterima lebih banyak. Nah, itulah gunanya optimalisasi Bapak Ibu, agar nantinya jumlah SMP 3K yang diterima itu lebih banyak karena ada pengoptimalan formasi-formasi yang belum terisi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum.
Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, setelah melakukan seleksi ASN P3K 2022 untuk formasi pelamar prioritas 1, P2, P3 dan P4 masih terdapat Bapak Ibu ya, ternyata masih terdapat formasi kosong ya, serta kuota yang belum terserap. Oleh karena itu perlu diperjuangkan agar ASN P3K yang direkrut menjadi lebih banyak jumlahnya. Nah, jadi begitu banyak Bapak Ibu ya manfaat-manfaat dari optimalisasi formasi yang akan segera rilis sebelum minggu ketiga, minggu keempat tahun 2023 dan sebelum pengumuman ya kelulusan mengisi penempatan bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.